Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siap. Oke, selamat datang di pertemuan pertama kita di konseling kelompok sesi pertama. Oke, oke, sebelum kita mulai, kita bisa dimulai dengan berdoa dulu. Berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Doa, dimulai. Doa selesai. Oke, tadi teman-teman habis dari mana nih? Oh, saya sebentar. Sebelum itu, izin saya memperkenalkan nama terlebih dahulu ya. Nama saya Aprian. Teman-teman bisa panggil saya Aprian, boleh. Rian juga boleh. Apri juga boleh, terserah enaknya teman-teman panggilnya seperti apa. Oke, lalu ganti teman-teman untuk memperkenalkan saya. Dimulai dari Mas. Oke, sebelum semuanya, perkenalkan, aku Afif Rahman Fidiansyah, sama kampusnya. Boleh. Oke, aku dari Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan Konseling. Pilihnya Mas Alvin. Mas Afif ya. Saya Muhammad Alif Suryadi, panggilannya Aldi, sama kayak Safik dari bimbingan konseling juga UN. Ke satu terus ya. Iya, satu jurusan. Iya, Saya Aditya Dharmapala, biasa dipanggil Adit, dari jurusan BK juga di UN. Sih? Saya Albert Navio, saya juga dari UN. Oh, satu jurusan semua ya. Iya. Sahabat Mas Ade di Safik. Ah, semua ini. iya. Oke. Tadi habis dari mana nih? Apa ada kelas atau kegiatan sehari-hari bagaimana? Kalau saya tadi sebelum ke sini ada kerja kelompok sih. Bisa Iya, kelompok kerja kelompok sama teman-teman terus baru ke sini. Kalau saya tadi pagi ada kelas. kelas Iya, ya. jam 11 tadi baru ke. Nah ini selesai Ini mau jam 12 tadi mau ngecek tugas praktek. praktek. Kalau saya sih udah nggak ada kegiatan tadi dari kosan aja. Oke, berarti habis ini langsung pulang ya. Iya, Oke. Jadi apakah teman-teman sebelumnya pernah melaksanakan sesi konseling? Pernah sih, kalau saya pernah sih, Mas Afi ya. saya juga pernah. Saya udah tapi baru yang individu, kalau yang kelompok belum. Oh, belum. Sama kayak Mas Adi. Oke, berarti pertama kali untuk sesi konseling kelompok hari ini ya. Oke. Nah, seperti ya konseling kelompok tidak jauh beda dengan konseling individu yang telah teman-teman pernah melaksanakannya. Jadi di konseling kelompok ini juga apa ya, untuk kita ini saling bantu pada teman-teman yang mengalami masalah. Kita saling bantu, saling menggali gitu. Namun tidak perlu khawatir karena di sistem kelompok ini teman-teman tidak perlu khawatir. Kita, kita semua anggota kelompok punya kewajiban untuk menjaga rahasia dari teman-teman yang mengungkapkan masalahnya gitu. Itu ya. Oke. Lalu kira-kira kita bisa laksanakan sesi konseling ini berapa menit? Sekitar Paling 20 menit sih Mas, kalau di saya. 20 menit. Iya Mulai sih, sama setuju. semangat Juga setuju ya. setuju aja. Dengan waktu singkat, saya harap teman-teman bisa mengoptimalkan, bisa memaksimalkannya dengan baik ya. Oke, lalu kita langsung saja kita mulai. Kira-kira mau siapa dulu nih yang ingin menyampaikan masalahnya? Jadi misal Mas atau begitu. Eh, untuk saya sendiri masalahnya saya tidak mudah percaya orang lain. Jadi apa ya, kalau semisal menjalani sesuatu itu nggak harus saya percaya 100% dulu. Saya harus apa ya, mengetahui dulu latar belakangnya dulu gimana, terus apa yang bisa dalam dari anak ini gitu. Terus apakah juga saya juga bisa dipercaya sama anak itu. Jadi saya nggak percaya sama orang. Ya, jadi Mas Albert tidak gampang mudah percaya dengan orang lain deh. Maksudnya orang lain berarti teman-temannya Mas Albert gitu ya. Oke, untuk Mas Adit.
Kalau saya permasalahannya di jurusan perkuliahan sih mas. Saya ngerasa nggak cocok aja sama jurusan perkuliahan. Udah jalan 4 semester. Jadi dalam proses perkuliahannya saya kurang ngerasa nyaman sih. Gitu. Jadi dia seperti kurang nyaman atau bisa dikatakan salah jurusan gitu. Iya. Oke. Bagus. Eh, kalau saya ini semester 4, saya kan sudah semester 4 ya mas. Merasa kayak semakin berat aja perkuliahan ini. Apalagi tugasnya semakin banyak. Eh, Beberapa hari lagi sudah hari raya. Masa hari raya disibukkan dengan tugas itu kan kayak nah itu efek. Berarti eh, semester 4, semester berapa? Semester 4 Iya mas semester 4. Semester 4 ya, sangat sibuk, semakin berat gitu ya. Saya rasa berat. Oke, masih Mungkin hampir mirip kayak Mas Adit sama Mas Aldi ya. Cuman saya belakangan kayak udah mau mikir buat mundur dari kampus aja gitu. Cuma masih bimbang aja kayak kayak kalau mau mundur stay kampus gitu. jadi punya pikiran untuk mengundurkan diri ya. Jadi eh, salah jurusan itu bagaimana? Atau karena Kayak tekanan akademik di semester 1 akademik sih gitu Mas. itu karena akademik. Oke, dari teman-teman semuanya sudah menyampaikan eh, semua masalahnya, lalu selanjutnya kita sepakati nih. Kayaknya kita ingin gali lebih dalam nih ke masalahnya siapa dulu. Mungkin teman-teman ingin ke siapa? Yang Mas Albert gak sih? Soalnya kayak kalau aku Mas Adit Aldi kan hampir mirip ya. Iya, Mas Albert aja yang beda. oke. Yang teman-teman yang lain, Saya setuju sih mas. Mas Abab, Iya kan. Mas Abab bersedia ya. Oh, iya, setuju. Oke, Mas Abab bisa kan dimulai penyampaiannya. Eh, eh, dan untuk kali ini sih saya masih apa ya, kurang percaya diri, terus juga trauma terhadap masa lalu saya yang dimana saya dikhianati saya, apalagi teman dekat banget itu. Saya bercerita apa gitu dia bocorkan. Jadi dari kejadian itu saya mulai nggak apa ya, nggak mudah untuk menerima orang. Terus saya juga apa, butuh waktu untuk benar-benar percaya orang. Jadi eh, dari kejadian itu juga saya belajar memang semua orang itu apa ya, nggak bisa dipercaya seterusnya gitu. Terus saya juga merasa saya lebih mandiri ketika nggak butuh orang-orang kayak gitu. Jadi saya apa ya, ya merasa bisa untuk berdiri sendiri lah tanpa mempercayai orang-orang. Oke, jadi Mas Abab mempunyai rasa ketidakpercayaan dengan orang lain, teman-temannya Mas Abab gitu ya. Karena Mas Abab punya bisa dikatakan trauma di masa lalu gitu ya. Lalu dari teman-teman apakah dianggap dan ceritanya Mas Abab barusan? Kalau aku mungkin ya. Mungkin silakan Mas. Jadi kan Mas Albert bilang kalau misalkan saya lebih mandiri kalau misalkan gak butuh orang kayak gitu. Kalau misalkan di Mas Albert di posisi berkelompok nih, itu apakah masih berlaku hal kayak gitu atau udah bisa bergaul atau tetap udah mandiri aja gitu Bang? Mungkin untuk mengikuti prosedur konseling ya, kan jadi apa, saya juga sudah bersedia dan ditanyain oleh Bapak Afrian kalau bersedia ikutin sesi konseling Bapak. Ya, ya mau nggak mau saya harus apa, cerita gitu. Jadi biar apa ya, di pikiran saya ini apakah bener gitu. Soalnya saya benar-benar yakin kalau nggak percaya semua orang ini bakalan membantu hidup saya gitu. Biar lebih mandiri, biar bisa berjuang sendiri lah tanpa apa dikecewain orang lain. Mungkin dari teman-teman seperti ini. Eh, saya ada pertanyaan ya. Eh, Apakah itu
eh, kayak traumanya itu berat dan terjadi sampai sekarang ini? Eh, gimana maksudnya terjadi sampai sekarang itu gimana? Maksudnya kan tadi nggak akhirnya kayak apa ya, kayak Mas Alfa Oh, mengeneralisasi itu loh, dan iya. itu sampai sekarang atau enggak gitu. Iya, saya saya nggak percaya semua orang lain itu. Jadi ya dari apa ya, takut terjadi lagi sama takut orang lain merasakan hal yang sama gitu. Jadi saya nggak mau saya melampiaskan ke orang lain gitu. Oh, eh tapi eh, ada terjadi baru-baru ini lagi nggak? Eh, Sekarang nggak ada. Itu masih dulu Ya dulu itu dan hanya sekali atau beberapa kali? sekali. Oh, eh, jadi kalau menurut saya sih eh karena itu dulu sekali ya, jadi eh berani coba lagi gitulah. Kalau menurut saya berani untuk apa ya, kayak buka ke orang lain, coba lagi, apalagi itu waktu dulu ya. Jadi ya eh, hitung-hitung untuk mengeksplor diri dan orang lain juga, tapi ya mau nggak mau tetap kita harus pada konsekuensi, ada resiko kayak terjadi kayak seperti dulu lagi seperti itu. Tapi itu perhitungannya harus tepat sih kalau dari saya gitu. Hmm, Iya, memang saya udah nyoba-nyoba Hmm. banyak, malah banyak kali, tapi ya itu terkadang ada yang masih apa ya, mengecewakan lah. Mungkin mungkin saya sendiri yang ngerasa kecewa ya, tapi mereka Allah ini biasa, album anu sepele. Jadi ya gitu dah, aku nggak mau disepelekan lagi. Hmm. Tapi separah tingkat parahnya itu separah dulu atau parah sekarang? Dulu, Lebih jadi parah dulu. kalau semisal dulu kalau saya nanti itu kan ada step-stepnya dulu. Iya, Semisal untuk sekarang ya, saya udah merasakan step satu gitu, iya. dari step akhir itu. Saya udah berhenti mendengar dia. Oh, oke oke. Bukan berhenti berteman, tapi berhenti untuk percaya gitu loh. Oh, Jadi saya membatasi apa ya, membatasi ruangan gitu loh. Jadi takut nanti saya itu eh, melampiaskan ke dia dari temanku yang ngehianatin aku gitu. hmm. Jadi eh, salah satu sisi aku takut trauma, salah satu sisi aku takut melampiaskan ke orang ini gitu. Oke. Jadi antisipasi awal gitu ya. Iya, Oh, jadi ya itu nggak percaya orang lain sudah semua ada, dari teman kelas, dari Banyuwangi, asal Banyuwangi juga, apalagi dulu yang bikin trauma saya kan orang Banyuwangi Pak. Jadi saya ya nggak terlalu dekat sama Banyuwangi, sama anak kelas, bahkan sama dosen terkadang saya nggak percaya. Jadi benar-benar nggak percaya semua, nggak percaya semua orang. hmm. Oke. Punya sahabat nggak? Punya, dan sekarang masih, tapi masih saya batasi. Ada saya satu sahabat, nah ini yang ini benar-benar saya percaya yang ini. Jadi terkadang saya ya curhat di sini gitu. Oke. Berarti itu nggak semua orang dong. Maksudnya berarti Mas Alfa menunjukkan bahwa masih punya sahabat gitu. Oh iya sih, iya iya iya, si percaya satu sih. Iya, itu sih kalau dari saya, Mas. Dari Mas Adit bagaimana? Kalau saya ingin menanya dia, Mas Abab. Sih kan Mas Abab bilang Mas Abab ada punya satu sahabat yang itu Mas Abab sangat percaya kan. Yang bikin sahabat Mas Abab ini beda itu apa? Yang akhirnya Mas Abab percaya sama sahabat dibanding yang lain gitu. Pertama itu dia lebih peka terhadap sekitar, juga terkadang dia pantang menyerah gitu. Jadi eh apa ya, semisal dia dalam tekanan gitu, dia tuh berhasil mengatasi sendiri, dan itu jadi motivasi saya. Oh, anak ini nggak butuh bantuan orang lain gitu. Tapi ternyata ya ada sih bantuan dari saya, bantuan dari orang tua dia, mungkin ada, ya. Tapi saya
apa ya, nggak ngambil dari dia, saya ngambilnya dari mandiri bisa sendiri tadi tuh tadi. Jadi saya nggak percaya semua orang. Berarti orang lain yang Mas Albab nggak percaya itu berarti menurut Mas Albab mereka itu pantang menyerah gitu. Gimana Mas? Kan tadi Mas Albab bilang Mas Albab percaya ke sahabat Mas Albab itu karena menurut Mas Albab dia tuh orangnya pantang menyerah gitu. Berarti orang-orang lain yang Mas Albab nggak percaya berarti menurut Mas Albab mereka itu pantang menyerah gitu. Maksudnya mudah Mudah menyerah menyerah. ya. Eh, eh, banyak kebanyakan iya, karena ya itu tadi kan saya nggak apa ya, nggak mudah untuk berteman, nggak mudah untuk percaya kan. Jadi ya itu saya baru nemu satu itu sih. Kalau orang orang lain yang Mas Albab apa? Yang Mas Albab nggak gampang percaya ke orang lain ini apa? Kan berarti Mas Albab secara nggak langsung Mas Albab bilang berarti mereka tuh mudah menyerah gitu kan. Iya. Itu kenapa Mas Albab bisa bilang gitu? Maksudnya contohnya gimana gitu orang lain yang mudah menyerah gitu. Semisal ya, misal di kelas ya, di kelas ditanya guru lah, atau guru-guru dulu 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 itu dia ditanyain guru, dia di apa ya, dicurigai lihat di Google atau apa itu pas kuis lah, kuis apa itu, dia tuh dicurigai lihat Google. Nah padahal dia sebenarnya nggak lihat Google gitu. Saya aja yang lihat Google itu jawabannya beda sama dia gitu. Terus akhirnya dia berani konfrontasi sama guru, apalagi guru sejarah Mas. Di eh, agak agak apa ya? Ya seru itu. Tapi eh, dia tetap apa ya? Berusaha untuk, saya nggak nyontek gitu loh. Saya nggak Google gitu. Dan akhirnya ya berhasil itu. Itu kalau dari teman saya yang nggak mudah menyerah itu. Oke, tapi yang saya tanya maksudnya orang lain yang Mas anggap Oh, anggap yang mudah menyerah gitu. contohnya yang Ya. menyerah ya. eh Apa ya? Mereka itu langsung ketika ditanya guru atau apa gitu. Loh, kamu tadi kenapa terlambat semisal ya, Mas? Kamu tadi kenapa terlambat? Anu Pak, anu ya, kesiangan ya kamu? Iya Pak, kesiangan saya. Gitu. Jadi nggak ada prinsip itu Mas. Jadi apa ya? Dia terpaksa bohong padahal sebenarnya bukan kesiangan, tapi eh misal ya, mungkin ada ngerawat adiknya lah, ngerawat orang tuanya, nggak tahu. Mungkin juga eh, saat saat ujian, saat ujian dia mudah menyerah, gampang nyontek gitu tanpa effort. Jadi dia nyontek terus dari 1 sampai 40 soal itu, nyontek terus. Jadi saya, wah, ya yang mudah menyerah sih gitu, nggak ada effort banget gitu, maksudnya ya effort lah. Semisal kayak tanya, Mas, satu A ya, oh iya bener, itu kan effort kan. Iya. Kalau salah ya nggak apa-apa. Jadi yang nanya itu nggak, yang ditanyain nggak capek kan. Jadi awal mulanya itu dari peristiwa yang Mas Albab itu SMA berarti. Ya, lalu dari eh anggap aja sesuatu yang apa ya, keyakinan ketidakpercayaan pada semua orang gitu ya. Lalu pernah yang tidak berakibat pada diri Mas Albab gitu? Akibatnya seperti apa? Untuk saya sendiri, Apa hanya membuat diri Mas Albab itu tidak percaya dengan semua orang? untuk saya sendiri memang lebih tenang, juga lebih mandiri. Cuman ya terkadang ya susah untuk membangun relasi sama orang lain. Susah memrelasi dengan semua orang. Iya, karena nggak ada saya. Dan ketika di dalam kelas, apakah juga merasa dikucilkan Hmm, dengan teman-teman yang sama? untuk dalam kelas enggak, saya bisa untuk sosial, cuman enggak sepenuhnya percaya. Tidak sepenuhnya percaya. Saya mau memberi tanggapan ke Mas Alwab. Jadi kalau menurut saya, eh, bahkan Mas Alwab ini bukannya orang yang nggak percaya ke semua orang, tapi
nggak percaya sama orang-orang yang nggak masuk kriteria dari Mas Albab seperti yang ditanyakan oleh Mas tadi. Mas Albab kan punya kriteria ya, orangnya punya prinsip, terus punya pendirian, nggak mudah menyerah. Jadi orang-orang yang mudah menyerah, orang-orang yang nggak punya prinsip, nggak ada kependirian itu nggak masuk. Sedangkan eh, ya mungkin memang sulit ya menemukan seseorang seperti itu. Dan buktinya Mas Albab menemukan seorang teman hingga jadi sahabat gitu ya, dan mempunyai kriteria itu tadi sehingga Mas Albab bisa eh, menaruh kepercayaan lebih terhadap orang itu. Jadi kalau menurut saya sih eh, Mas Albab banyak belum menemukan seseorang yang apa punya kriteria tiga itu yang punya prinsip, teguh pendirian sama nggak mudah menyerah. Kalau itu sih menurut saya. Jadi Mas Albab belum menemukan seseorang yang menurutnya Mas Albab yang seperti yang diberikan oleh Mas Albab itu. Eh, iya iya juga sih, iya iya bener. Ya mungkin mungkin itu pandangan dari saya ya. Seperti itu sih. Iya iya sih. Iya iya bener. Kayak kayak ya kurang lebih kayak gitulah. Oke. Jadi kalau menurut saya eh, jadi kurang baik lah Mas Alfat itu kayak mesamaratakan semua orang gitu. Jadi nanti Mas Alfat kan sudah tahu sendiri ya kesulitannya tadi susah membangun relasi. Ya kalau kondisi begitu, kalau dari saya sih ya cukup berteman sewajarnya saja, nggak perlu ya berteman ala kadarnya, nggak perlu menaruh kepercayaan bahkan sedikit pun nggak perlu berteman berteman kalau hanya sekedar berteman kan ya cukup kenal ngobrol main gitu aja nggak perlu menaruh kepercayaan seperti itu nanti ya itu dulu dan ditaruh ketika sudah kenalnya lama dan dia punya kriteria-kriteria yang Mas Alfa ini itu tadi sih kalau dari saya tadi tetap berteman teman dengan semua orang tapi untuk menaruh kepercayaan sedikit pun kepercayaan itu tidak apa-apa menurut saya seperti itu. Supaya memudahkan Mas Alfab untuk membangun relasi. Masih Iya, itu dari saya sih. iya sih. Tanggapannya dari Mas Abab mengenai Eh, apa masukan-masukan dari Mas Aldi. ya ya mungkin itu apa ya, yang ada di otak saya selama ini yang dimana emang eh, apa ya, ya saya punya prinsip, yang nggak punya prinsip emang saya jauhi, bukan tipe saya itu, tapi saya pengen bangun relasi itu. Jadi dimana saya harus letakkan kepercayaan, dimana yang harus ya juga nggak semua harus ditekan percaya. Jadi Mas Abab sudah mengerti ya bagaimana kalau ketidakpercayaan tersebut. Oke, mungkin dari teman-teman ada apakah ada tanggapan lagi? Kalau saya udah sih Pak. Gitu. Mas Aldi ingin menambah lagi? Sudah cukup. Mas Abab apakah ingin disampaikan lagi? Eh, hari ini Oke, ini cukup ya. Oke, baiklah kalau dirasa sudah tidak ada yang ingin disampaikan, saya harap dengan sesi konseling yang pertama nanti Mas Abab memperoleh sesuatu yang baru untuk masih keyakinan-keyakinan yang seharusnya tidak bisa dibangun diri Mas Abab itu. Oke, berhubung waktunya sudah cukup dan saya rasa sudah lewat untuk sesi konseling yang pertama ini saya tutup ya. Sampai jumpa di sesi konseling yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.